Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menyebut vasektomi haram menyusul pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang hendak membuat program vasektomi untuk penerima bantuan sosial. Merespons wacana program vasektomi untuk penerima bansos oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menyatakan vasektomi haram. Namun MUI Jawa Barat menyebut vasektomi bisa dibolehkan dengan sejumlah syarat. Kalau vasektomi itu dilakukan karena kebutuhan mendesak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu boleh, gitu kan. Yang kedua, tidak menimbulkan kemandulan permanen. Gitu, dijamin enggak orang yang divasektomi itu tidak mandul selama-lamanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi itu kan disalurkan kembali ya, kan vasektomi itu katanya ya diikat gitu kan. Kemudian bisa enggak nanti satu saat dibuka lagi sehingga si yang divasektomi itu kan dalam laki-laki ya, itu bisa normal, senormal-normalnya gitu. Kemudian tidak menimbulkan bahaya mudarat, umpamanya ya orang harus divasektomi gitu, tapi nanti si istrinya akan menimbulkan sakit atau bagaimana gitu ya, pokoknya mudarat lah, itu yang tidak boleh. Kemudian terakhir, jadi program vasektomi ini tidak dimasukkan dalam program dan metode kontrasepsi yang dianggap mantap gitu ya. Jadi dianggap yang paling baik, yang paling bagus sehingga menjadi pilihan utama gitu. Merespons MUI, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut program vasektomi merupakan program pemerintah pusat dan tidak membuat kemandulan. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu loh. Ada itemnya. Nah, tinggal persoalannya adalah kebijakan untuk laki-laki berkeluarga berencana itu adalah kan bukan kebijakan permanen. Misalnya begini, ketika dia hari ini punya anak 2, kemudian nanti jadi kaya, pengen nambah lagi, kan bisa lagi dibuka lagi kemudian bereproduksi lagi. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Di sisi lain, Deddy dinilai menyalahi kewenangannya sebagai gubernur ketika menetapkan syarat-syarat penerima bantuan sosial. Menurut saya yang pertama ya, Pak KDM ini melangkahi kewenangan beliau sebagai gubernur ya, kalau mau mengatur terkait dengan syarat-syarat bansos. Karena selama ini yang kita tahu, bansos itu kan cenderung merupakan kewenangan pemerintah pusat di bawah Kementerian Sosial. Kecuali ya terhadap bansos yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Misalnya terkait inflasi ya, atau misalnya miskin ekstrim yang pernah dikeluarkan oleh zamannya Pak Ridwan Kamil. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.